Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran matematika hari ini. Hari ini kita masih akan membahas materi yang kemarin sebenarnya, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi ada sedikit yang berbeda dari soalnya. Bedanya di mana sih Pak? Nanti kita lihat saja di materinya, oke? Nah, sebelum mulai kita masuk ke materi, seperti biasa kalian siapkan dulu buku catatan kalian dan alat tulis tentunya. Nanti materi-materi yang disampaikan di video ini kalian catat di buku tulis kalian dan kalian kerjakan soal-soal yang Bapak berikan di video ini. Oke? Kerjakan dengan caranya juga ya. Sip. Nah, berikutnya, untuk mempermudah kalian dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat ini, Bapak sarankan kalian membuat ini. Oke? Kalau ada yang bilang ini penggaris, kurang tepat. Coba dilihat lagi ya. Nah, ini agak sedikit berbeda dari penggaris. Ini namanya Bapak nyebutnya penggaris bilangan bulat. Nah, bilangannya ada negatifnya di sini, ya. Ini buat apa, Pak? Ini untuk mempermudah saja kalian dalam mengerjakan soal-soal penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, terutama kalau ada bilangan negatifnya tuh. Jadi, kalian nanti ketika mengerjakan soal tidak usah capek-capek bikin garis bilangan dulu, nentuin garis startnya kan suka salah tuh. Jadi, kalian pakai ini saja yang sudah ada. Ya, jadi kalau misalnya ada soal 3 dikurang negatif 5, kalian tinggal pakai ini, tentukan garis startnya, mana 3 di sini, 3-nya di sini, lalu bergeraknya kemana, ke kanan atau ke kiri, berapa langkah ke kiri misalnya, ke kiri 5 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, tinggal tentukan di sini aja, jadi lebih mudah. Oke? Buatnya juga mudah kok, kalian tinggal gunakan kertas HVS saja atau kertas apapun bisa. Kalau Bapak ini menggunakan kertas HVS, dilipat-lipat sampai sebesar ini bentuknya, lalu lem aja kedua ujungnya atau di hektar. Nanti di sebelah sininya, di depannya kalian tulis bilangan-bilangan dari mulai tengahnya 0 ya, lalu ke sampingnya, kalau ke sebelah kanan itu ada 1, 2, 3, 4 bilangan bulat positif, ke sebelah kirinya ada negatif 1, negatif 2, negatif 4 bilangan bulat negatif. Panjangnya gimana kalian? Kalau Bapak ini sampai 15. Ya. Oke. Kalau sudah mengerti, silahkan kalian buat saja dulu untuk mempermudah kalian. Lalu nanti kita masuk ke materinya. Oke. Oke, hari ini kita masih membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Tapi ada yang sedikit berbeda di sini. Apa berbedanya? Nanti kita bahas. Pertama, Bapak review dulu pertemuan sebelumnya. Kalau pada pertemuan sebelumnya Bapak pernah memberi contoh soal, yaitu misalnya negatif 4 ditambah 3. Mungkin ada yang masih ingat berapa hasilnya? Ya, hasilnya adalah negatif 1. Dapat dari mana negatif 1? Kita menggunakan garis bilangan seperti yang Bapak contohkan sebelumnya. Kita mulai start ada di titik berapa, yaitu di angka negatif 4. Kita mulai start dari negatif 4, lalu setelah itu tentukan dia akan bergerak kemana, ke kanan atau ke kiri, dilihat dari operasi penjumlahan. Karena itu penjumlahan berarti dia bergerak ke kanan. Bergerak ke kanan berapa langkah? Lihat bilangan keduanya, yaitu 3. Artinya dia dari negatif 4 bergerak ke kanan sebanyak 3 langkah. Dan inilah titik finishnya, yaitu negatif 1. Karena ini negatif 4, kalau bergerak ke kanan ini negatif 3, negatif 2, negatif 1. Nah, yang berbeda sekarang bagaimana jika Bapak beri contoh soalnya adalah negatif 4 ditambah negatif 3. Berapakah hasilnya? Nah, sedikit berbeda di sini karena bisa dilihat
Apa berbedanya dari contoh soal yang pertama? Yaitu bilangan keduanya. Lihat di sini bilangan keduanya adalah negatif. Negatif 3. Kalau tadi negatif 4 tambah 3, kalau di sini negatif 4 ditambah negatif 3. Cara mengerjakannya bagaimana, Pak? Sama saja, kita gunakan garis bilangan terlebih dahulu. Dan tentukan garis start dari mulai angka berapa. Karena ini negatif 4 angka pertamanya, oleh karena itu sama. Berarti kita mulai startnya dari negatif 4. Nah, sebelah sini yang berbeda. Tentukan dari start ini kita akan bergerak kemana? Ke kiri atau ke kanan? Kita lihat di sini ini merupakan operasi penjumlahan. Tapi seharusnya kan kalau operasi penjumlahan itu bergeraknya ke kanan, tapi karena ini penjumlahannya menjumlahkan dengan bilangan bulat negatif, di sini dia bergeraknya bukan ke kanan tapi ke kiri, sebaliknya. Karena dia dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, artinya kebalikannya. Kalau dia dijumlahkan dengan bilangan bulat negatif, dia bergeraknya ke kiri, bukan ke kanan. Bergerak ke kirinya berapa langkah? Sama saja, karena ini negatif 3 artinya dia bergerak ke kiri sebanyak 3 langkah. Nah, inilah finishnya. Berapa sih finishnya ini? Kita lihat setelah negatif 4, di sebelah negatif 4 sini ada berapa? Ini negatif 5, ini negatif 6, ini negatif 7. Artinya negatif 4 tambah negatif 3 hasilnya negatif 7. Itu ya, agak sedikit berbeda. Next. Oke. Berikutnya, pada video sebelumnya pun Bapak pernah memberi contoh soal ini. 3 dikurang 5. Dan hasilnya, ada yang masih ingat? Ya, hasilnya kemarin itu adalah negatif 2. Dapat dari mana negatif 2? Sama saja seperti tadi. Pertama kita tentukan dulu titik startnya. Titik startnya ada di angka 3. Berarti inilah titik startnya. Dari titik start kita tentukan dia bergerak ke arah mana? Ke arah kiri atau kanan. Lihat dari operasinya. Apakah dia pengurangan atau penjumlahan? Karena ini merupakan operasi pengurangan, artinya dari titik start tadi dia bergerak ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri sebanyak berapa langkah? Lihat angka keduanya, 3 dikurang 5. Artinya dari 3 dia bergerak ke kiri sebanyak 5 langkah. 1, 2, 3, 4, 5. Dan inilah finishnya. Dan hasilnya adalah negatif 2. Nah, Bapak tunjukkan yang berbeda di sini. Misalnya contoh soalnya Bapak rubah sedikit menjadi 3 dikurang negatif 5. Nah, seperti contoh soal sebelumnya, bilangan keduanya Bapak rubah menjadi negatif. 3 dikurang negatif 5. Berapakah hasilnya? Hasilnya sudah pasti bukan negatif 2. Bagaimana caranya? Sama saja, kita buat dulu garis bilangan. Misalnya Bapak mulai saja dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cukup seperti ini. Oke. Pertama, sama kita tentukan dulu titik startnya. Titik startnya ada di angka 3. Ya, betul. Nah, dari angka 3 ini, dia bergerak kemana? Apakah bergerak ke kiri atau ke kanan? Kita lihat operasinya. Karena di sini dia operasi pengurangan, harusnya dia bergerak ke kiri. Tapi lihat, dia dikurang bilangan bulat positif atau negatif. Karena di sini dia dikurangi oleh bilangan bulat bilangan bulat negatif, artinya yang tadinya dia harus bergerak ke kiri, maka karena dikurangi bilangan bulat negatif, dia bergeraknya ke kanan. Sebaliknya, oke, bergerak ke kanan sebanyak berapa langkah? Lihat angkanya berapa? Negatif 5, artinya dari titik
3 dia bergerak ke kanan 5 langkah. Nah, inilah finishnya, artinya hasil dari 3 dikurang negatif 5 itu sama dengan 8. Gitu ya. Nah, jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa yang pertama, jika sebuah bilangan ditambah atau dikurang bilangan bulat positif, contohnya seperti tadi, negatif 4 ditambah negatif 3, ini bilangan bulat positif kan? Lalu 3 dikurang 5 ditambah atau dikurang bilangan bulat positif. Ini keduanya ditambah dan dikurang bilangan bulat positif. Maka kalau operasinya ditambah, dia bergeraknya ke arah kanan. Jika operasinya dikurangi, dia bergeraknya ke arah kiri. Yang kedua, kebalikannya, jika sebuah bilangan ditambah atau dikurang bilangan bulat negatif, contohnya seperti tadi, negatif 4 ditambah negatif 3, 3 dikurang negatif 5, ini kan ada bilangan, ditambah atau dikurang bilangan bulat negatif. Maka kalau dia merupakan penjumlahan seperti ini, yang tadinya harusnya bergerak ke kanan, dia bergeraknya ke kiri. Dan jika dia merupakan operasi pengurangan seperti ini, maka dia bergerak ke kanan. Oke, kebalikannya. Kalian harus paham kedua ini, maka nanti kalian bisa menjawab soal-soal bilangan bulat dengan mudah. Oke, sip. Nah, mudah-mudahan kalian mengerti dengan pembahasan tadi. Sekarang kalian kerjakan soal-soal berikut. Ini ada 6 soal. Hati-hati dalam pengerjaannya. Lihat bilangan keduanya. Oke? Jangan sampai terkecoh. Ada yang ditambah bergeraknya ke kanan, ada yang ditambah bergeraknya ke kiri. Cara cari tahunya gimana, Pak? Lihat saja bilangan keduanya. Dia ditambah atau dikurangi bilangan bulat positif atau negatif. Bapak kasih clue saja ya. Untuk nomor 1 dan nomor 2 lihat. Ini ditambah bilangan bulat positif atau negatif. Ya, untuk nomor 1 dan 2, lihat mereka bilangan-bilangan ini ditambah dan dikurangi bilangan bulat negatif. Artinya gunakan kesimpulan nomor 2 yang tadi. Yang jika ditambah dia bergerak ke kiri dan jika dikurang dia bergerak ke kanan. Oke. Lalu lihat nomor 3 dan 4. Dia dikurang dan ditambah. Lihat, dikurang dan ditambah bilangan bulat positif atau negatif. Nah, untuk nomor 3 dan nomor 4, dia dikurang dan ditambah bilangan bulat positif. Artinya, untuk nomor 3 dan nomor 4, gunakan kesimpulan nomor 1. Jika dikurang, dia bergeraknya ke kiri. Jika ditambah, bergeraknya ke kanan. Oke. Terakhir nomor 5 dan nomor 6 lihat. Ada negatif 6, ada 2. Mereka ditambah dan dikurangi. Lihat bilangan keduanya, ditambah dan dikurangi bilangan bulat positif atau negatif. Bisa dilihat, mereka ini ditambah dan dikurang bilangan bulat negatif. Artinya untuk nomor 5 dan nomor 6, gunakan kesimpulan nomor 2. Artinya kalau ditambah, dia bergeraknya ke arah kiri. Jika dikurang, dia bergeraknya ke kanan. Oke, silakan kerjakan. Semoga kalian paham. Semoga berhasil. Oke,
Cukup sekian dulu untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa catat materi-materi yang tadi disampaikan di video ini, lalu kerjakan soal-soal yang Bapak berikan tadi ya. Dan buku catatannya nanti setiap 2 minggu sekali dikumpulkan. Akan Bapak nilai hasil pengerjaan kalian. Oke? Itu saja, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum.